Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 7 etika buang air kecil dan air besar yang harus diketahui setiap muslim. Buang air kecil atau besar merupakan suatu yang teramat lumrah pada manusia. Buang air kecil atau urinasi bertujuan untuk membuang racun dan zat yang sudah tidak berguna lagi di tubuh manusia. Sehingga dengan buang air kecil tubuh pun akan terhindar dari berbagai penyakit. Pada umumnya orang dewasa akan mengeluarkan urin sebanyak 6-8 kali dalam sehari. Sebagian yang lain bahkan ada yang membuang urinnya hingga 10 kali per hari. Hal tersebut selama tidak disertai keluhan masih dianggap sesuatu yang normal. Sementara buang air besar atau yang biasa disingkat menjadi BAB merupakan proses defekasi untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan atau limbah dari dalam tubuh agar tersedia ruang di dalam sistem pencernaan. Buang air besar dikatakan normal jika teksturnya lunak dan mudah dikeluarkan. Selain itu, bentuknya memanjang seperti sosis atau ular karena mengikuti bentuk dari saluran pencernaan itu sendiri. Normalnya fase atau kotoran dikeluarkan setiap hari atau sebanyak 3 kali dalam seminggu. Nah, berbicara perihal buang air kecil dan besar, ada adab-adab yang harus diketahui apalagi oleh seorang muslim. Apa saja adab-adabnya? Berikut ini penjelasannya. Adab yang nomor 1, dilarang berbicara. Selama buang air besar atau kecil janganlah berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila 2 orang buang air hendaklah salah satu di antara mereka sembunyi dari yang lain, dan janganlah keduanya bercakap-cakap karena Allah murka terhadap yang demikian. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir radhiyallahu anha. Maksud dari sembunyi dari yang lain di sini adalah tidak saling melihat aurat. Adab yang nomor 2, membersihkan bekas buang air besar atau kecil. Bersihkan sisa buang air besar atau kecil dengan air, atau jika tidak ada boleh dengan tisu. Bersihkanlah diri dari buang air karena kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh hal itu. Tidak bercebok atau tidak bersih-bersih setelah buang air kecil atau besar. Hadis riwayat Darakutni dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Adab yang nomor 3, cebok dengan tangan kiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian memegang kemaluan dengan tangan kanan saat buang air, dan jangan pula bercebok dengan tangan kanan. Hadis riwayat Muslim dan Abu Qatadah radhiyallahu anha. Adab yang nomor 4, buang air di toilet atau kamar mandi. Untuk buang air, pilihlah tempat yang jauh dari penglihatan orang lain jika sulit ditemukan toilet atau kamar mandi. Apabila Rasulullah pergi untuk buang air,
beliau mencari tempat yang jauh dari penglihatan orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anha. Adab yang nomor 5, tidak kencing di sembarangan tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu dua yang mendatangkan laknat, yang kencing di jalan dan tempat berteduh. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Adab yang nomor 6, boleh kencing sambil berdiri bagi laki-laki. Nabi mendatangi suatu tempat, lalu beliau kencing sambil berdiri, kemudian meminta air. Lalu aku membawakan air kepadanya dan beliau pun berwudu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anha. Maksud di sini adalah kencing sambil berdiri ini hanya dibolehkan untuk laki-laki saja. Adab yang nomor 7, tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu mendatangi tempat buang air besar atau air kecil, janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Hadis riwayat Nasa'i dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anha. Hal itu hanya berlaku untuk buang air besar atau kecil di tempat terbuka. Jika di toilet atau kamar mandi, boleh saja dilakukan menghadap kemana saja. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih telah menonton konten kami tentang etika buang air kecil dan besar yang penting bagi setiap muslim. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat dan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan keseharian dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhiru kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.